Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita, kegiatan yang nomor 3 dari sistem pernapasan, yaitu tentang kelainan sistem pernapasan. Jadi di kegiatan 1 sudah membahas organ-organ dan fungsi strukturnya dari pernapasan, organ pernapasan. Kemudian yang kedua kita sudah membicarakan tentang mekanisme pernapasan. Nah, ini yang terakhir, kelainan atau kadang kita sebut penyakit, ya. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran di pertemuan kali ini yaitu mendiagnosis gejala-gejala penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Kayak dokter saja ini, ya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan struktur dan fungsi organ pernapasan. Tapi nanti nggak terlalu detail ya ini, ya. Mungkin ya sebagian-sebagian saya kasih. Oke, kita awal dari yang pertama, gangguan sistem pernapasan. Gangguan yang pertama dari atau penyakit dari sistem pernapasan yaitu ada namanya asma. Apa namanya? Adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Ini biasanya bunyi ya, ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Masih ingat bronkiolus? Cabangnya bronkus, ya. Nah, asma ini biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas. Terlalu sensi gitu, ya. Nah, ini disebut dengan asma bronkiale. Nah, sensi terhadap apa? Terhadap benda-benda asing di udara, misalnya ada debu atau apa. Nah, penyebab penyakit ini juga dapat terjadi dikarenakan adalah faktor psikis, pikiran pengaruh, dan penyakit menurun. Nah, ini sudah terbukti menurun dari ibu ke anaknya menurun. Oke, ini gambar ya bedanya bronkiolusnya orang yang normal dengan orang yang asma. Jadi orang yang normal ini masih lega lubangnya, sementara orang yang asma ini tinggal sedikit sekali. Nah, kadang-kadang sampai bunyi seperti fluid, ya. Nah, ini menurun. Nah, ini jelas, ya. Nah, untuk mendalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini, ya. Jadi yang kedua namanya tuberkulosis atau TBC, bukan tekanan batin cinta loh, ya. Tuberkulosis merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini ya, kita terlalu komprol atau terlalu kotor, atau kita dekat dengan orang yang menderita ini, ya, ini juga berbahaya, ya. Karena itu biasanya kalau di keluarga ada yang terkena penyakit ini, maka nanti tempat makannya, tempat minumnya itu benar-benar dipisah, ya. Tidak ada penularan, ya. Disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini nama bakteri, ya. Dapat menyerang semua organ, tetapi yang sering adalah paru-paru dan tulang. Sekarang juga ada namanya TBC kulit, TBC tulang, ya. Awalnya dulu paru-paru. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen, ya, sebagaimana kita bahas di mekanisme pernapasan kemarin, ya. Difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada alveolus. Setelah mikrobanya hidup di alveolus, maka dia membuat bintik-bintik gitu, sehingga area yang digunakan untuk lewatnya oksigen itu menjadi terganggu, sehingga mempengaruhi kapasitas vital dari paru-paru, mengurangi luas permukaan membran pernapasan yang akan meningkatkan ketebalan membran sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi, jadi terhambat difusinya. Ini tuberkulosis. Kemudian berikutnya itu faringitis. Dulu saya sering, ya. Sekarang alhamdulillah udah jarang sekali. Yaitu merupakan peradangan pada daerah faring. Faring apa ya? Faring. Jadi habis hidung faring, baru laring, faring, ya. Jadi timbul rasa nyeri pada saat menelan, ya. Kemudian
kerongkongan terasa kering, gangguan disebabkan oleh bakteri atau virus ya. Nah, ini jenis bakterinya adalah Streptococcus pharyngitis. Streptococcus, nah, sehingga ada produk itu yang kayak permen itu yang mirip dengan ini ya. Gak boleh nyebut mereknya tapi ini ya. Streptococcus pharyngitis ya, ini sebagai bakteri. Biasanya suaranya hilang ya. Aku dulu biasanya lalu banyak ngajar ngomong terus, kemudian kurang minum, kurang fit, ya sudah. Ini ya, pharyngitis. Ada juga laryngitis, jadi yang kena peradangan di laring. Ini faring ya. Nah, ini jadi ini di mulut ya, dekat mulut ya, persimpangan mulut. Ini ada peradangan yang merah-merah ini ya, pharyngitis. Biasanya oleh dokter disuruh mangap di center gitu, nanti kelihatan ya ada luka enggak di faring gitu ya. Berikutnya yaitu bronkitis. Nah, dari kata bronchus, cabang dari tenggorokan. Nah, ini jika ada infeksi kuman, lagi-lagi kuman, karena ini sekitar kita harus bersih ya. Apalagi di zaman wabah COVID ini, wah ini pernapasan ini benar-benar menjadi ancaman ini kalau kita nggak bersih ya, termasuk kita mencegah penularannya ya dari droplet atau cairan-cairan baik dari bersin maupun dari batuk atau dari ludah, ini jangan sembarangan gitu ya. Oke, penyebab lainnya yaitu ada asap rokok. Nah, ini orang merokok itu kadang-kadang membahayakan orang lain, bukan dirinya sendiri, karena kan keluar debu, kemudian polutan udara. Karena kita ini menghirup udara saat pernapasan, maka kualitas udara sangat mempengaruhi kesehatan dari alat pernapasan kita. Ya, ini perlunya begitu ya, harus bareng-bareng semuanya ini, harus dijaga kebersihannya. Walaupun agak susah juga ya, apalagi daerah-daerah dekat pabrik atau biasanya debu-debu, asap-asap atau dekat dengan jalan raya gitu ya. Nah, mungkin nanti suatu saatnya lah semua pabrik-pabrik atau mobil-mobil pakai listrik semua mungkin ya. Mimpi gitu ya. Nah, udah. Nih, bronkitis ya, ini cabang tenggorokan ini kayaknya normal sebelah kiri ini ya. Yang sebelah kanan ini yang mirip dengan asma tadi ya. Mirip dengan asma. Tapi kalau asma tadi kan banyak dikarenakan menurun ya. Jadi keadaan tubuh yang sangat sensitif terhadap debu atau mungkin terlalu mikir sedikit sesak gitu ya. Kalau ini karena ada infeksi ya dari bakteri atau virus, dan mirip juga dengan asma yang tadi. Nah, ini berikutnya yaitu pneumonia, adalah peradangan paru-paru di mana alveolus terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Jadi ya, berarti ada peradangan di situ berarti ya, disebabkan oleh bakteri dari alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus dari paru-paru, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus seperti yang tadi ya. Ada Diplococcus pneumoniae, ada bakteri Mycoplasma pneumoniae ini. Jadi ini juga sangat dipengaruhi oleh kebersihan sekitar ya. Nah, ini gejalanya bisa kita lihat ini di paru-parunya ini ya. Ini paru-paru yang atas ini adalah normal, di alveolus yang normal ini rongga-rongga yang jelas. Sementara di pneumonia ini ada berisi cairan-cairan ya. Nah, di sini sehingga apa ya nanti ya, mempengaruhi difusi oksigen juga ke sini. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu emfisema, adalah kelainan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas. Jadi alveolus itu kan mengempis ya, sebagaimana nanti seluruh dari paru-paru mengembis. Jika tidak elastis maka gak mengempis agak susah, kembang terus ya. Nah, pada penderita ini volume paru-paru lebih besar, artinya kembang ini gak bisa ngempis ya, kembang terus. Sehingga nah, ini ada karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Ini disinyalir asam rokok dan kekurangan enzim alfa
Antitrypsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru. Naudzubillah, jangan sampai. Semoga ada penyakit jangan sampai. Oke, kita berdoa kepada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kita berlindung ya, biar kita sehat. Ini. Jadi emfisema yang ini normal ya. Sudah normal ini berarti rebus-rebusnya masih jelas. Sementara ini ada rebus-rebus yang sobek menyatu ya. Jadi seolah-olah besar-besar ini, tapi sebenarnya luas permukaannya menjadi kecil. Ini kan kita hitung aja misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya tinggal 5 pecah gitu ya. Naudzubillah ya. Oke, ini emfisema. Berikutnya difteri. Nah, ini yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring. Naudzubillah. Jadi faringitis tadi itu juga bisa ya. Jadi difteri tadi kalau udah ada bakteri yang ini juga ikut di situ, atau maupun laringitis, jadi laringnya juga tertutup oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Atau gila nih ya, naudzubillah. Pokoknya sehat ya. Mudah-mudahan ini Allah memberikan perlindungan kepada kita ini. Ya. Nah, imunisasinya pakai apa ya? Difteri DPT berarti ya, imunisasinya namanya DPT. Berikutnya adalah asfiksi ya. Adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah ataupun jaringan tubuh. Misalnya alveolus yang terisi oleh air karena seseorang tenggelam misalnya. Ini akan menderita. Jadi udara yang masuk terhalang oleh air itu tidak bisa berdistribusi. Atau mungkin karena keracunan karbon monoksida yang disebabkan oleh hemoglobin lebih mengikat. Nah ini biasanya dulu pernah ada kasus, ada satu keluarga itu meninggal semua gara-gara menghidupkan mobil di ruangan tertutup, tinggal tidur, akhirnya kebablasan semuanya. Karena di pembakaran itu menghasilkan CO2 dan menghasilkan CO terutama ya. Nah ini sehingga pengangkutan oksigen di dalam darah akan berkurang karena terhalangi. Berikutnya itu kanker paru-paru. Kanker itu adalah pertumbuhan jaringan liar ya pada paru-paru. Nah ini sangat mempengaruhi karena ini bisa menjalar seluruh tubuh. Kemudian ini disinyalir merokok merupakan penyebab utama yaitu 90%. Pada pria dan 70% kasus pada wanita. Semakin banyak rokok yang dihisap, semakin besar risiko untuk menderita kanker paru-paru. Tapi tidak menutup kemungkinan perokok pasif pun. Nah, ini saat orang ya, coba kok ya. Kasihan ini, dia selain merusak dirimu sendiri juga merusak orang-orang di sekitarmu ya. Apalagi dengan orang-orang yang kamu sayang ya, ada sekitarmu, itu kan kasihan itu. Nah, ini bisa mengalami penyakit ini. Penyebab lain dari penyakit ini yaitu menghirup debu dari asbes. Ya, dulu sering pakai asbes, sekarang sudah mulai agak kurang ya penggunaan asbes. Kromium, produk petroleum itu bensin gitu ya. Dan radiasi ionisasi. Nah, berarti ini banyak berkaitan dengan pencemaran ini ya. Berikutnya laringitis yang tadi sempat disinggung di atas, yaitu radang pada daerah laring. Penderita ini akan mengalami serak atau kehilangan suara penyebabnya antara lain karena infeksi atau terlalu banyak merokok, minum alkohol dan terlalu banyak serak dibiarkan saja. Sampai berdarah kadang itu ya, saya sudah pernah ya. Berikutnya itu sinus. Nah, sinus, sebagaimana pernah dijelaskan di struktur kemarin. Jadi di rongga udara ini ada semacam labirin. Nah, itu kadang-kadang bisa mengalami peradangan. Nah, ini peradangan sampai timbul nanah di situ. Nanah, mungkin sampai keluar cairan putih gitu kayak dia nanah gitu. Naudzubillah ya. Nah, ini adalah sinusitis atau sinus ya. Masuk aku kok pernah gejala dulu. Gejala sinus. Alhamdulillah sudah mulai agak reda. Oke, itu dari beberapa kelainan atau gangguan. Nah, sekarang teknologinya. Alhamdulillah dengan perkembangan teknologi ini manusia juga berupaya untuk menemukan alat-alat yang bisa meringankan atau menolong para penderita.
Yang pertama yaitu pulmotor atau alat pernapasan buatan. Nah, ini bicara alat pernapasan buatan biasanya kan yang paling disukai itu kan dari mulut ke mulut kan, itu kalau di film-film itu ya. Asik katanya ya. Janganlah, ini ada alatnya sebenarnya. Kayak apa alatnya? Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini saya besarkan sedikit. Nah, ini agak jadul ya, udah 1900-an ditemukan ya dia alatnya. Jadi ini bisa membantu alat pernapasan buatan. Bukan dari mulut ke mulut ya. Gila nih nanti. Ini yang pertama ya, dari pulmotor ini adalah alat digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Bahkan kalau yang sekarang mungkin sambil kasih napas buatan sambil ditambahkan dengan oksigen, semacam itu ya. Oke. Berikutnya ini biasanya dikarenakan mungkin karena tenggelam atau mungkin kaget tersengat listrik, diberikan napas buatan. Ini dia. Ini pulmotor, ini yang pertama. Yang kedua ada namanya oksigen kateter, ada selang pernapasan. Kalau ini sudah sering lihat paling ya, selang kateter ini saya besarkan coba sih. Ini ada beberapa macam ya. Nah ini, jadi ada selang kateter, ya ini ada oksigen disalurkan. Ada yang begini, kayaknya kalau sudah parah ya. Ada beberapa bentuk. Yang jelas ini adalah membantu mengalirkan oksigen ke paru-paru kita. Ini kateter ya. Ya Allah, naudzubillah, kalau ingat begini ya Allah, betapa nikmat Allah luar biasa ya. Oke, berikutnya ada namanya spirometer. Alat yang digunakan untuk mendiagnosa kondisi paru-paru. Nih, jadi paru-paru kita ini masih normal atau enggak. Nah, ini diukur volumenya kemarin sebagaimana di mekanisme pernapasan itu ya. Nah, ini. Spirometer berperan penting pada penyakit obstruktif kronis (BPOK) ya. Dan ini namanya ini mampu mendiagnosa penyakit mulai dari pertama kali penyakit itu terdiagnosa hingga selama proses pengobatan. Kayak apa alatnya kita? Ya, ini. Jadi, ini hidungnya dijepit, artinya biar udara ini benar-benar masuk ke alat ini, nanti bisa terdeteksi. Waktu kita menghirup udara pernapasan berapa volumenya, melepaskan berapa. Tentu ini dengan bantuan dokter ya yang tahu teknis persisnya ya. Nah, ini spirometer. Spirometer mana tadi? Nah, ini ya spirometer. Terakhir adalah nebulizer. Nah, ini Pak Koko pernah kalau ini ya. Dulu waktu bayinya anaknya Pak Koko juga kayaknya pernah alat ini ya. Jadi alat ini biasanya diberikan kepada pengidap asma kronis atau sesak nafas. Nah, itu ada alat yang, nah ini saya langsung saja tunjukkan alatnya ya. Nah ini lucu yang pakai ya. Nah ini biasanya adik-adik kecil yang masih belum bisa sisi itu agak susah kalau hidungnya buntu. Nah, ini ada alat nebulizer ini. Nanti dimasukkan obatnya di sini, ada airnya kayaknya ya. Kayaknya dulu pakai obat sabutamol nggak salah ya namanya. Sabutamol, nanti dia akan mengeluarkan semacam uap gitu ya. Nah, itu bisa mengencarkan lender-lender yang ada di saluran pernapasan. Terutama adik bayi masih kecil kan, nggak bisa sisi dia. Nggak bisa, maka dibantu dengan ini, kemudian nanti disedot. Kalau orang Jawa dulu ada yang langsung di hidungnya disedot gitu ya. Iya, emak-emak kita dulu. Kalau sekarang nggak tahu, mama-mama muda sekarang apakah polu begitu ya. Kalau dulu banyak itu yang mbah-mbah kita itu ya. Oke. Nah, untuk yang ini cara penggunaannya ya nanti dibantu oleh perawat lah. Tentu harus benar-benar bersih. Kemudian obat yang digunakan disiapkan.
dimasukkan ke dalam alat tadi, maka kemudian nanti akan menghasilkan uap gitu ya, kayak asap gitu ya, nah, dimasukkan ke sini pakai kateter tadi, maksudnya pakai yang kateter yang bukan kecil, yang besar gitu, kayak astronot gitu ya. Oke, jika sudah keluar cairan-cairannya, maka sudah ya. Oke, demikian tadi 2 macam ya. Jadi yang pertama yaitu tentang nama-nama penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan. Yang kedua yaitu teknologi yang membantu kita. Alhamdulillah ya, ada teknologi. Tapi biasanya teknologinya berkembang seiring dengan penyakitnya juga gitu loh. Karena itu ya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, dan jika kita juga menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan udara, karena ini harus serap gitu. Nah, ini agak susah ini. Apalagi sekarang ya, perabot sangat banyak sekali. Rumah sudah dibuat besar, perabotnya tambah banyak. Sehingga debu-debu ini aduh susah. Lagi kalau sama-sama kerja susah untuk membersihkan. Nggak ada waktu ya. Oke, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah dan diberi kesadaran untuk selalu menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang disampaikan ini punya guna dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.